Apakah kalian mengetahui tentang Mujahidin Indonesia Timur? Mujahidin Indonesia Timur atau MIT adalah sebuah kelompok teroris asal Indonesia yang telah menyatakan sumpah setia kepada negara Islam Irak dan Syam atau ISIS. Kelompok ini dipimpin oleh Ali Kalora, yang sebelumnya dipimpin oleh Santoso yang dikenal dengan nama Abu Wardah. Santoso tewas dalam sebuah kontak tembak dengan para petugas Satgas Operasi Tinombala pada tanggal 18 Juli 2016. Mujahidin Indonesia Timur beroperasi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi, Mautong, dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Lebih lengkap tentang provinsi ini, inilah videonya. Kembali lagi di Afri Channel yang memberikan wawasan dan informasi baru untuk Anda. Sulawesi Tengah atau Sulteng adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku. Di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi. Luas Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 61.841,29 km persegi. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Kota ini merupakan salah satu kawasan ekonomi khusus atau KEK di Indonesia bagian timur. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 2.985.734 jiwa dengan mayoritas beragama Islam sekitar 77,72%. Suku asli dari Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 15 etnis atau suku antara lain etnis Kaili, etnis Baree, etnis Kulawi, etnis Lore, etnis Pamona, etnis Mori, etnis Bungku, etnis Saluan atau Loinang, etnis Balanta, etnis Mamasa, etnis Tam, etnis Bangai, etnis Buol, etnis Toli-Toli, etnis Dampal, etnis Dondo, etnis Pendau, etnis Tomini, etnis Dampelas. Bahasa daerah yang dominan di Sulawesi Tengah adalah bahasa Pamona, bahasa Mori, bahasa Kaili, bahasa Bangai, bahasa Saluan, dan bahasa Balanta. Badan Bahasa mencatat 21 bahasa di provinsi ini. Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari beberapa sektor, antara lain sektor pertanian dan perkebunan seperti kakao, kelapa, cengkeh, sayuran, dan tembakau. Sektor perikanan seperti udang, tuna, cakalang, dan lain-lain. Sektor pertambangan, daratan dengan sumber kandungan nikel terbesar di Indonesia. Sektor industri dan sektor pariwisata. Sejarah Sulawesi Tengah. Wilayah sepanjang pesisir barat Sulawesi Tengah dari Kaili hingga Toli-Toli ditaklukkan oleh Kerajaan Goa. Sekitar pertengahan abad ke-16 di bawah kepemimpinan Raja Tuni Palanga, wilayah di sekitar Teluk Palu merupakan pusat dan rute perdagangan yang penting, produsen minyak kelapa dan pintu masuk ke pedalaman Sulawesi Tengah. Di sisi lain, daerah Teluk Tomini sebagian besar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Parigi. Pada tahun 1824, perwakilan Kerajaan Banawa dan Kerajaan Palu menandatangani perjanjian dengan pemerintahan kolonial Belanda. Kapal-kapal Belanda mulai sering berlayar di bagian selatan Teluk Tomini setelah tahun 1830. Sulawesi Tengah baru benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1860-an. Pada periode ini, Sulawesi Tengah berada di bawah yurisdiksi Afdiling Gorontalo. Pada tahun 1905, sebagian wilayah di Poso terlibat dalam pemberontakan gerilya melawan pasukan Belanda. Salah satu kampanye militer yang terkenal adalah penaklukan Kerajaan Mori dan Perang Wulanderi yang terjadi pada tahun 1907.
Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan pemerintahan Hindia Belanda. Pada permulaan abad ke-20, mulai muncul pergerakan-pergerakan yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Perlawanan rakyat mencapai puncak pada tanggal 25 Januari 1942 dan mengakhiri kekuasaan Belanda. Pada tanggal 1 Februari 1942, bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya di Toli-Toli. Seminggu kemudian, pasukan Belanda kembali datang dan melakukan penyerangan. Jepang mendarat di wilayah Sulawesi Tengah pada tanggal 15 Mei 1942 di Luwu. Dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Pada era Jepang, kehidupan rakyat semakin tertekan dan sengsara sampai Jepang menyerah kepada sekutu dan disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sulawesi Tengah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi. Pada tahun 1948, Sulawesi dibentuk negara Indonesia Timur yang menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dimekarkan menjadi dua, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Pada tanggal 23 September 1964, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Itulah ringkasan sejarah tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk mengenal tentang provinsi ini, berikut adalah fakta tentang Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah adalah kota Palu. Kota ini merupakan kota 5 dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Lambang Sulawesi Tengah berbentuk seperti jantung. Di dalam lambang terdapat simbol bintang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pohon kelapa merupakan tumbuhan yang menjadi komoditas untuk menyejahterakan rakyat Sulawesi Tengah. Padi dan kapas sebagai lambang kemakmuran. Kapas berkuncup 13, bergigi 4 pada kelopaknya, padi berbiji 19, alur gelombang atas berjumlah 6 dan gelombang bawah berjumlah 4 merupakan simbol dari hari jadi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 13 April 1964. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 13 kabupaten dan kota madya, antara lain Kabupaten Banggai, Kabupaten Bangai Kepulauan, Kabupaten Bangai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Toli-Toli, Kota Palu. Sou Raja atau Bonua Oge merupakan rumah raja yang dulunya memerintah secara lokal di daerah Sulawesi Tengah, sehingga bisa disebut sebagai Istana Raja Palu. Sejak didirikan pada akhir abad ke-19, bangunan ini ditempati oleh Raja-Raja Palu dan keluarganya dan kepemilikan turun-temurun. Istana ini berada di Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Lembah Bada merupakan situs megalitik tertua di Indonesia. Lembah ini terletak di Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Lore Lindu. Di lembah ini terdapat puluhan patung megalitik yang diperkirakan didirikan pada abad ke-14 dan ditemukan pertama kalinya pada tahun 1908. Batuan megalitik yang paling terkenal di Lembah Bada adalah Watu Palindo dan Laka Bulawa. Tugu Perdamaian Nosarara, Nosa Batutu adalah tugu yang terletak di kawasan perbukitan Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Bangunan ini dibangun pada tahun 1998 sampai tahun 2000 sebagai simbol persatuan dan perdamaian masyarakat Sulawesi Tengah. Pasca konflik komunal yang terjadi di Poso, tugu ini diresmikan menjadi kawasan wisata pada tanggal 11 Maret 2014. Danau Poso merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia dengan panjang 32 km dan lebar 16 km. Merupakan salah satu danau terindah di dunia dengan pasir putih yang terdapat pada tepi sampai di dasar danau.
Di danau ini terdapat ikan sugili yang sekarang populasinya hampir punah disebabkan oleh semakin bertambahnya penduduk. Danau ini terletak di Kabupaten Poso. Taman Nasional Lorelindu atau TNLL merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu lokasi perlindungan hayati Sulawesi. Taman nasional ini berada di selatan Kabupaten Donggala dan bagian barat Kabupaten Poso. Taman Nasional Lorelindu memiliki fauna dan flora endemik Sulawesi serta panorama alam yang menarik karena terletak di wilayah peralihan antara zona Asia dan Australia. Taman nasional ini juga merupakan habitat mamalia asli terbesar di Sulawesi. 55 jenis kelelawar dan lebih dari 230 jenis burung termasuk burung maleo. Taman Nasional Kepulauan Tongean adalah sebuah taman nasional di Kepulauan Tongean yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah yang diresmikan pada tahun 2004. Secara administrasi wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kepulauan ini dikenal kaya akan terumbu karang dan berbagai biota laut yang langka dan dilindungi. Kepulauan Tongean dikelilingi oleh laut dengan kedalaman sampai 2000 meter dan terdiri atas 6 pulau yaitu Batu Daka, Talatako, Tongean, Una-Una, Waleabahi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Pusentasi atau pusat laut adalah sumur raksasa yang terbentuk secara alami, berdiameter 10 meter dan mempunyai kedalaman 7 meter. Di dalam sumur ini terdapat air laut dengan keindahan air jernih kebiru-biruan. Pusentasi terletak di Desa Towale, Kabupaten Donggala. Air terjun Saluopa atau air luncur Saluopa adalah sebuah air terjun yang terletak di Tonusu, Pamona, Pusilemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Air terjun ini memiliki 12 tingkat dan di setiap tingkat terdapat tangga yang terbuat dari batu yang berguna bagi wisatawan untuk akses ke tingkatan air terjun. Air terjun Saluopa bersumber dari mata air yang mengalir dari puncak gunung dengan ketinggian 25 meter. Kamu ditempatkan di bumi ini untuk menciptakan, bukan untuk bersaing. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan informasi baru. Terima kasih sudah menonton.